Pada tahap verifikasi berkas, KPU Batanghari belum temukan bacalek berstatus BPD atau perangkat desa. Keberangkatan jemaah calon haji tambahan kloter Nusantara belum dijadwalkan dan masih menunggu pelunasan hingga 12 Juni mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 11 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Fida Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 2 unit helikopter penanganan kebakaran hutan dan lahan tiba di Jambi. Helikopter tersebut masih disiagakan di Bandara Sultan Taha Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah menerima bantuan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ada 2 helikopter yang baru saja tiba dan disiagakan di Bandara Sultan Taha Jambi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. 2 helikopter tersebut masih belum bisa digunakan. Pasalnya masih menunggu verifikasi dari tim BNPB. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat penggunaan helikopter. PLH Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Dodi Chandra mengatakan, 2 bantuan helikopter itu, 1 helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli. Dalam waktu dekat, 2 helikopter akan kembali didatangkan dari pusat, sehingga ada 2 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli yang disiagakan untuk penanganan karhutla. Di sini per tanggal 2 Juni kemarin kita ada kedatangan 1 heli patroli dari BNPB. Dari total untuk Provinsi Jambi ada 6 heli. Itu 2 patroli, 4 bombing. Jadi yang datangnya ada 1 heli patroli. Itu kapan Bang datang, Bang? Itu kemarin tanggal 2. Ada 2. Kemarin tanggal 6 datang lagi 1 waterbombing. Hari ini direncanakan 1 lagi waterbombing. Saat ini Provinsi Jambi sudah memasuki status siaga darurat karhutla. Meski demikian belum ada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan dana desa, saudara, saat ini besaran anggaran yang diterima desa cukup fantastis setiap tahunnya. Anggaran dana tersebut bermanfaat sesuai dengan target dan saat ini pun pemerintah kabupaten aktif melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan menjadi kunci penting guna memastikan pemanfaatan dana desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga dana yang dikucurkan pemerintah pusat maupun daerah dapat bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat desa. Sementara itu, besaran dana desa setiap tahun meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan lebih meningkatkan pengawasan penggunaan dana yang diberikan, baik bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, dana yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa terus dilakukan oleh Pemkab Muaro Jambi melalui bimbingan teknis pengelolaan anggaran dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada perangkat desa. Selain itu, Inspektorat juga aktif melakukan pengawasan dengan melakukan audit semua kegiatan yang menggunakan anggaran desa. Pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa ini, terutama sekali terhadap tata kelola keuangan. Dari dinas yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan itu, Dinas PMD, itu semua sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan bimbingan teknis bagaimana mengelola anggaran itu dengan baik. Dari catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023 ini, besaran dana desa yang bersumber dari APBN mencapai Rp126.100.023.000. Sedangkan anggaran alokasi dana desa dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp15 miliar. Sementara dari APBD Kabupaten mencapai Rp83.442.106.000. Sedangkan jumlah desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi 150 desa. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi kembali membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2023. Ada 1.000 formasi yang dibuka dan diprioritaskan untuk guru.
Pemerintah Kota Jambi kembali melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023. Ada 1.000 formasi yang diajukan ke pemerintah pusat. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 200 formasi. Pemerintah Kota Jambi akan terus membuka rekrutmen P3K secara berkesinambungan setiap tahun untuk pengangkat honorer. Formasi P3K yang diajukan lebih diprioritaskan pada guru dan tenaga honorer. Kemudian ditambah dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Pemkot Jambi masih menunggu konfirmasi dari Kemenpan RB kapan rekrutmen bisa dilakukan, sehingga kebutuhan guru di Kota Jambi bisa segera tercukupi. Ini cukup banyak, tahun ini cukup banyak, hampir 1.000 P3K. Nah, cuman kita belum ada petunjuk lanjutan dari Menpan RB, kapan waktunya nanti. Tapi yang jelas ada rekrutmen Pak ya? Ada. Tahun ini ada, lulus tahun ini, tahun depan ada. Pokoknya semua non-ASN itu akan diupayakan untuk menjadi P3K semua nanti. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, hampir 50% tenaga honorer, yakni 5.384 tenaga kontrak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 orang personel Polres Kerinci dipecat dengan tidak hormat, dan keempat personel Polres yang dipecat tersebut, saudara, karena terlibat kasus narkoba dan juga penyeludupan baby lobster. Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian memimpin apel pagi dalam rangka pemecatan dengan tidak hormat PDTH terhadap 4 personel Polres Kerinci yang melakukan pelanggaran. 4 personel itu terlibat kasus narkotika dan baby lobster. Keempat personel yang dipecat yakni Aibda Khairul Azhar, Bribka Deka Dicendra, Bribda Aditya Wardani, dan Brigadir Boris Setiawan. Pemecatan keempat personel Polres Kerinci itu sudah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, di mana pada saat berlangsungnya upacara pemecatan, keempat personel tidak hadir karena masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, serta hanya dibawakan foto yang bersangkutan. Hari ini baru saja kita selesai melaksanakan upacara PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 4 anggota Polres Kerinci yang terbukti melaksanakan pelanggaran dan sudah melalui proses sidang Komisi Kode Etik dan sudah diputus. Akhirnya 4 orang tersebut di PTDH. AKBP Patria Yuda Rahadian mengingatkan kepada setiap personel Polres untuk tidak melakukan pelanggaran kedinasan Polri, terlebih suatu hal yang telah menyangkut pelanggaran hukum. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Muara Jambi kini mulai merangkak naik. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah meminta Sekda bersama tim untuk turun ke pasar agar bisa mengintervensi barang yang mengalami kenaikan. Menyikapi adanya lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar jelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, penjabat Bupati Muara Jambi, Bahyuni Deliansyah, meminta Sekda bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk turun langsung ke semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Muara Jambi untuk memastikan ketersediaan barang dan harga. PJ Bupati menegaskan, jika ada kenaikan yang signifikan, Pemkab dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan intervensi kebutuhan pokok yang harganya mengalami kenaikan. Besaran BTT yang telah dialokasikan pada APBD murni mencapai 2 miliar rupiah. Itu sudah dalam menonjol, kita kan ada dana BTT yang bisa kita keluarkan untuk melakukan intervensi sehingga harga itu bisa stabil. Oke, turunkan tim dulu, kita lihat dulu. Kadang-kadang kan di pasar Sengati misalnya harganya 15.000, bisa saya juga dalam pasarnya 13.000, tapi pasarnya mungkin 10.000. Pemkab akan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan maupun yang bermain dengan harga barang pada momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pemkab bersama Forkopimda telah berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama memastikan harga kebutuhan pokok stabil di pasaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan pelaku peredaran narkoba di lintas provinsi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus, menghadiri hari jadi ke-1 Kampung Donor Darah di Desa Mendalo Darat. Dan pada kegiatan tersebut, saudara, turut diresmikan gedung sekretariat Kampung Donor Darah. Ketua PMI Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus, Minggu pagi menghadiri bakti sosial hari jadi ke-1 Kampung Donor Darah di RT 7 Dusun Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kehadiran Ketua PMI Provinsi Jambi itu disambut hangat oleh tokoh masyarakat setempat beserta tamu undangan lainnya. Pada kegiatan tersebut, mantan Gubernur Jambi periode 2010 hingga 2015 ini juga meresmikan gedung sekretariat Kampung Donor Darah Desa Mendalo Darat, menyerahkan tanda kehormatan berupa jaket kepada 4 anggota PMI Muaro Jambi, dan menyalurkan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat. Ketua PMI Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PMI Provinsi Jambi kepada masyarakat. Kedepan seluruh desa di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi memiliki kampung donor darah. Pagi hari ini pengurus PMI Provinsi Jambi hadir di sini dalam rangka peresmian atau 1 tahun berdirinya Kampung Donor Darah RT 7 Desa Mendalo Darat. Dan di sini memang ada beberapa kegiatan yang memang disupport oleh 2 PMI. Pertama PMI Muaro Jambi yang memang ini lokasi wilayahnya, dan yang kedua dari Ketua PMI Kota Jambi, perangkat-perangkat menyangkut untuk donor darah gitu, termasuk juga suratan massal ya dari Muaro Jambi dan sebagainya. Bagi saya sebagai Ketua PMI Provinsi Jambi bersyukur bahwa kegiatan ini adalah ide dan kreativitas dan inovasi dari masyarakat desa ini sendiri. Itu suatu hal yang sangat positif, tidak didorong, tidak diperintahkan, sehingga mereka mempunyai kesadaran sendiri untuk membuat organisasi yang disebut dengan Kampung Donor Darah di RT 7 Desa Mendalo Darat ini. Diharapkan nanti ke depan setiap kabupaten kita dorong agar ada kegiatan seperti ini, masing-masing desa-desa percontohan yang disebut dengan Kampung Donor Darah itu. Sehingga nanti di masa depan masyarakat kita Jambi ini tidak mengalami kesulitan tentang kebutuhan darah bagi yang sakit. Tinggal lagi nanti setiap PMI dalam Provinsi Jambi dia harus membuat UPTD masalah donor darah ini. Itu yang kita harapkan ke depan. Bakti sosial yang digelar itu sangat membantu warga. Salah seorang warga, Yeni, mengaku senang dengan adanya bakti sosial yang diadakan pemerintah desa dengan PMI dan Basnas. Kesannya kegiatan ini sangat baik, sangat bagus untuk masyarakat karena sangat mengapresiasi masyarakat karena ada donor darah, periksa kesehatan gratis, ada pasar murah, dan untuk selanjutnya Usai kegiatan, Hasan Basri Agus beserta rombongan meninjau sunatan massal dan stand pengecekan kesehatan gratis. Tak hanya itu, Hasan Basri Agus juga melihat gedung sekretariat Kampung Donor Darah yang baru diresmikan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Tanjung Jabung Barat mengungkap kasus sabu seberat 1043,81 gram bruto serta mengamankan 1 tersangka warga Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaku berinisial S bersama barang bukti diamankan di wilayah Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu. Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan pelaku narkoba lintas provinsi. Pelaku berinisial S warga Kabupaten Indragiri Hulu diamankan tanpa perlawanan di wilayah Pelabuhan Dagang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu seberat 1043,81 gram bruto. Kapolres Tanjab Barat AKBP Padli mengatakan, kronologi penangkapan berawal dari laporan masyarakat jika di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu kerap dijadikan transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi itu, polisi langsung melakukan observasi dan penyelidikan. Pelaku ditangkap saat berada di Jalan Lintas Timur Jambi Pekanbaru, kilometer 136.
Dalam penggeledahan, petugas menemukan 1 buah kardus mie yang terbalut seperti paket kiriman, namun tidak ada penerima dan hanya bertulis nama pengirim. Setelah dibuka, kardus mie itu ternyata berisi sabu seberat 1043,81 gram bruto. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya seperti 1 plastik teh Cina, 1 unit handphone, 1 kardus mie, dan 29 bungkus milidi. Pelaku saat ini terus menjalani proses penyelidikan dan ditahan di sel Mapolres Tanjung Jabung Barat. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen menuju pemilu 2024, Saudara. Tahapan verifikasi berkas bacalek DPRD Batanghari saat ini masih terus dilakukan. KPU Batanghari mulai mengantisipasi terkait adanya bacalek yang berstatus perangkat desa, BPD maupun honorer yang menerima gaji dari APBD maupun dari APBN. KPU Batanghari masih fokus melakukan verifikasi berkas bacalek DPRD Batanghari. Bahkan pihak penyelenggara pemilu ini harus teliti dalam memeriksa berkas bacalek. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya bacalek yang masih berstatus perangkat desa BPD maupun honorer yang menerima gaji dari APBD maupun APBN. Komisioner KPU Batanghari Hashim mengatakan pihaknya masih kesulitan mendeteksi bacalek yang bekerja di pemerintahan desa, dikarenakan tidak ada lampiran pernyataan pekerjaan dari bacalek. Meski demikian, KPU tidak mau berdiam diri dan telah menyurati OPD terkait untuk membantu memverifikasi status bacalek yang diduga bekerja dengan menerima gaji dari APBD maupun APBN. Hashim mengimbau kepada seluruh partai politik untuk berperan serta memberi informasi jika terdapat bacalek yang bekerja di instansi pemerintah namun belum mengundurkan diri. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Jambi akan mengoptimalkan sosialisasi kepada pemilih pemula, terutama di media sosial. Hal tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula. Meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, pada pemilu 2024 menjadi salah satu tugas utama Komisi Pemilihan Umum. Perlu adanya langkah yang optimal yang dilakukan oleh KPU untuk berinovasi. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial agar masyarakat, terutama remaja yang menjadi pemilih pemula, memahami tentang pentingnya menggunakan hak suara pada pemilu nanti. Selain itu, pemilih pemula juga harus menjadi pemilih cerdas dengan melihat rekam jejak calon legislatif maupun kepala daerah. Karena ini akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. PLT Ketua KPU Kota Jambi, Arif Lesmana Yoga mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya terus merampungkan data pemilih pemula agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Kemudian KPU akan mengoptimalkan sosialisasi di media sosial sehingga pemilih pemula mengetahui dan mendapatkan informasi yang utuh terkait penyelenggaraan pemilu. Sekarang masih fokus ke tanggapan masyarakat, kemudian data-data lainnya. Memang mudah-mudahan setelah penetapan DPT baru bisa kita dapatkan berapa sebenarnya jumlah pemilih pemula dari sisi umur dari yang 17 yang akan berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara atau pensiunan dari TNI Polri. Karena pensiunan TNI Polri kan juga bisa dikategorikan sebagai pemilih pemula untuk pemilu atau pemilihan. Dengan melakukan sosialisasi yang benar, diharapkan akan berpengaruh besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat guna memilih pemimpin untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Yayasan Mutiara Al-Madani Sungai Penuh menggelar wisuda dan juga pelepasan para siswanya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Evatorial. Saudara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci menggelar wisuda ke-20. Berbekal ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan, para wisudawan dan juga wisudawati diharapkan mampu bersaing di dunia pekerjaan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci Sabtu kemarin menggelar wisuda angkatan ke-20, bertempat di Gelanggang Olahraga, Kota Sungai Penuh. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Gampo Haryono, mengatakan STIE Sakti Alam Kerinci merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan sebagai wujud dari aspirasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. STIE Sakti Alam Kerinci terus berkomitmen melahirkan sarjana ekonomi yang unggul dan berdaya saing, serta siap memasuki dunia kerja. Tahun ini ada 431 orang mahasiswa terbaik yang diwisuda, terdiri dari 263 orang mahasiswa program studi manajemen, 115 orang mahasiswa program studi ekonomi pembangunan, dan 53 orang mahasiswa program studi akuntansi. Gampo juga menyebutkan pihaknya mengapresiasi lulusan STIE Sakti Alam Kerinci. Rata-rata mereka menyelesaikan perkuliahan dengan waktu 3,5 tahun. Dengan berbekal ilmu yang didapatkan semasa di bangku perkuliahan, diharapkan para mahasiswa lulusan STIE Sakti Alam Kerinci mampu bersaing di dunia kerja. Hari ini adalah wisuda sarjana STIE Sakti Alam Kerinci yang periode ke-20. Hari ini harapan kami kepada calon-calon wisudawan dan wisudawan yang sudah pada hari ini dapat pekerjaan, memiliki jiwa wirausaha agar STIE serta juga menjaga nama baik alma mater STIE Sakti Alam Kerinci. Sebagai langkah konkret, STIE Sakti Alam Kerinci dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu lulusan, STIE Sakti Alam Kerinci juga melakukan penandatanganan MOU dengan Bursa Efek Indonesia dan Korean Investment and Securities Indonesia. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Yayasan Mutiara Al-Madani Kota Sungai Penuh menggelar wisuda dan pelepasan siswa kelas 6 angkatan ke-10 tahun ajaran 2022-2023. Para siswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang dipelajari semasa di bangku sekolah dalam kegiatan sehari-hari, sehingga bisa mencerminkan orang yang terpelajar. Yayasan Mutiara Al-Madani Kota Sungai Penuh kemarin kembali menggelar wisuda dan pelepasan siswa kelas 6 angkatan ke-10. Bertempat di salah satu hotel di Kota Sungai Penuh, wisuda dan pelepasan siswa tahun 2023 ini digelar bersamaan dengan pelepasan siswa kelas 6 di Yayasan Al-Madani. Yayasan Mutiara Al-Madani meluluskan 102 orang siswa untuk tingkat sekolah dasar yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara itu, Yayasan Mutiara Al-Madani merupakan yayasan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama bernuansa Islami. Yayasan ini telah berdiri sejak tanggal 19 Juli 2004 yang diketuai oleh Syamsarinal Nasution dan pembina Syamsul Bahri Harahap. Ketua Yayasan Syamsarinal Nasution mengatakan kegiatan wisuda dan pelepasan ini sudah menjadi tradisi dan sudah dilakukan sejak tahun 2013 hingga saat ini. Setiap siswa yang telah selesai mengikuti ujian akhir sekolah harus mengikuti wisuda dan pelepasan sebelum benar-benar nyatakan lulus oleh pihak sekolah. Hingga saat ini ada sekitar 1.000 siswa dan siswi telah menyelesaikan pendidikan di Yayasan Mutiara Al-Madani. Sementara itu, pada acara pelepasan siswa tahun 2023 ini, tampak para siswa antusias dan bahagia. Mereka hadir didampingi oleh orang tua. Yayasan Mutiara terus berkomitmen untuk mengembangkan mutu dan fasilitas pendidikan dengan membuka pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Selain itu, sebagai upaya mencetak generasi penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Yayasan Mutiara Al-Madani juga telah mendirikan rumah Quran yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Yayasan Pendidikan Mutiara Al-Madani melalui Ketua Yayasan terus memberikan support, motivasi, edukasi agar program-program unggul di bidang pendidikan karakter, pendidikan tahfiz, sains, dan teknologi terus akan dikembangkan. Mudah-mudahan Mutiara Al-Madani ke depan yang sudah diberikan
label oleh pemerintah Kota Sungai Penuh, standar pendidikan nasional, pendidikan SNP+. Pembina Yayasan Mutiara Al-Madani, Dirga Rosya, meminta para siswa Mutiara Al-Madani yang mengikuti wisuda tahun ini untuk senantiasa menerapkan ilmu yang dipelajari selama di bangku sekolah dalam kegiatan sehari-hari, sehingga bisa mencerminkan orang-orang yang berpendidikan. Para siswa juga diharapkan mampu tumbuh menjadi anak yang berilmu serta memiliki akhlak mulia. Yayasan Al-Madani mengedepankan pendidikan karakter dan pengamalan nilai-nilai Islam sejak dini kepada peserta didik. Karena selain kemampuan akademik, moral dan akhlak juga harus dibentuk sejak dini, agar tercipta generasi yang cerdas dan memiliki etika serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan antara pendidikan karakter, ilmu pengetahuan dan penguatan akhlak diharapkan dapat menciptakan para pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kesan yang akan disampaikan kepada siswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Mutiara Al-Madani agar tetap melanjutkan apa yang sudah dipelajari, yang sudah ditimba ilmunya selama ini di Al-Madani, tetap menjadi anak soleh dan solehah yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, tidak meninggalkan sholat, tetap mengaji sebagaimana yang telah diterapkan selama ini. Sementara itu, pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan Yayasan Mutiara Al-Madani sebagai sekolah standar nasional pendidikan plus serta prestasi lainnya, seperti sekolah terfavorit atas pilihan masyarakat berdasarkan voting, kemudian juara umum lomba drum band tingkat Kota Sungai Penuh. Kita lihat tadi, alhamdulillah ini merupakan salah satu sekolah Islam terpadu yang sudah maju dan berkembang dengan nuansa standar nasional pendidikan plus. Pihak Yayasan Al-Madani juga berterima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang telah ikut berperan aktif dalam mendukung perkembangan peserta didik. Pihak yayasan berharap seluruh peserta didik dapat terus belajar dan berbakti kepada kedua orang tua agar tumbuh menjadi anak yang berilmu serta memiliki akhlak mulia. Pada acara wisuda dan pelepasan tersebut, pihak Yayasan Al-Madani juga menampilkan beberapa bakat siswa yang telah memperoleh juara di semua tingkat perlombaan di Kota Sungai Penuh, seperti tari tradisional dan lagu daerah. Perasaan haru bercampur bangga. Para majelis guru melepas wisudawan-wisudawati Yayasan Al-Madani Kota Sungai Penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Abdullah Sani melepas keberangkatan 373 jemaah calon haji Provinsi Jambi di kloter 22. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jambi hari ini dalam segmen Info Haji 2023. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas 373 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 22 Batam untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. 373 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 22 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada waktu subuh Minggu 11 Juni 2023. Pelepasan rombongan jemaah calon haji asal 3 daerah itu, yakni 223 orang dari Kabupaten Bungo, 141 orang dari Kabupaten Tebo, serta 1 orang dari Kabupaten Batanghari ini secara resmi dilakukan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, seluruh jemaah lebih dulu dimobilisasi ke Bandara Sultan Taha dengan menggunakan 9 bus yang sudah disiapkan pemerintah Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji bagi seluruh jemaah. Wagub berpesan agar para jemaah dapat menjaga kesehatan
agar dapat menjalani ibadah haji dengan baik. Saat tiba di Tanah Suci, para jemaah diminta untuk mengikuti arahan para petugas haji agar pelaksanaan ibadah bisa berjalan maksimal sehingga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melepas kembali jamaah calon jamaah haji untuk Provinsi Jambi yang pada pagi hari ini insya Allah akan diberangkatkan kloter ke 22 berasal dari Kabupaten Bogor dan Tebo, dan hanya satu orang insya Allah dari Kabupaten Batanghari. Tentunya atas nama pemerintah Provinsi Jambi atas nama masyarakat, pertama kami sampaikan terima kasih atas kebersamaannya Kanwil, seluruh jajaran dari Kesra, seluruh jajaran dan juga dari petugas-petugas lintas sektor untuk pelaksanaan haji. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostafia, menuturkan proses pemberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 22 seluruhnya berjalan dengan baik, mulai dari kedatangan hingga dimobilisasi untuk diberangkatkan ke bandara. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan, hanya ada satu orang jemaah atas nama Darwis Dahmid Barito asal Kabupaten Bungo yang tertunda keberangkatannya karena masalah kesehatan. Alhamdulillah kita baru proses pemberangkatan kloter BTH 22 dan untuk BTH 22 ini alhamdulillah bisa berjalan lancar yang berasal dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Sementara itu, dari data Kemenak Provinsi Jambi, jemaah tertua dalam kloter 22 tercatat atas nama Siti Pawit Karno Sukato berusia 91 tahun asal Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk jemaah termuda bernama Irfandi Agusti Muslim berusia 21 tahun asal Kabupaten Bungo. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Setelah itu, jemaah calon haji asal Batanghari Minggu pagi bertolak menuju Jambi untuk persiapan keberangkatan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Keberangkatan ratusan JCH ini dilepas oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. JCH Kabupaten Batanghari Minggu pagi bertolak menuju Asrama Haji Jambi untuk mempersiapkan keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Keberangkatan JCH yang tergabung dalam kloter 23 ini dilepas Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif di Serambi Rumah Dinas Bupati. Pada pelepasan JCH itu, terlihat sanak saudara dan keluarga JCH yang turut serta mengantar keberangkatan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berpesan agar seluruh JCH yang melaksanakan ibadah haji dapat menjaga kekompakan dan kesehatan sehingga dapat menunaikan semua rukun haji. Selain itu, Muhammad Fadil Arif juga meminta doa terbaik dari seluruh JCH kepada seluruh pejabat di Batanghari agar benar-benar amanah dan konsisten dalam bekerja demi mewujudkan 36 program pembangunan yang telah tertuang dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Ini mohon doanya juga Bapak Ibu semua bahwa 36 program ini harus kami laksanakan dengan pembagian dalam waktu 3,5 tahun. Jadi kami mohon doa dari orang tua kami, sahabat kami, saudara kami, adik-adik kami, tolong sempatkan doakan. Yang pertama kami minta tolong doa supaya semua pejabat di Batanghari ini tetap menjalankan amanahnya, supaya kami tetap konsisten dengan niat awal tersebut. Proses pelepasan 138 JCH itu diiringi dengan kumandang azan sekaligus salaman antara Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Forkopimda Batanghari dengan seluruh JCH. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk jadwal keberangkatan jemaah calon haji tambahan dari Provinsi Jambi hingga saat ini, saudara, masih belum bisa dijadwalkan. Pasalnya mereka masih harus menunggu jadwal pelunasan hingga 12 Juni 2023 besok. Jadwal keberangkatan jemaah calon haji tambahan di Provinsi Jambi masih belum dijadwalkan. Mereka akan diberangkatkan serentak dengan kloter Nusantara. Ada sebanyak 161 jemaah calon haji tambahan yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat ini masih menunggu jadwal pelunasan hingga tanggal 12 Juni besok. Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi masih menunggu jadwal pasti keberangkatan jemaah haji tambahan dari pemerintah pusat. Mereka akan diberangkatkan paling akhir yang tergabung dalam kloter Nusantara, yakni gabungan dari Provinsi Jambi,
Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Semua jemaah kloter Nusantara tersebut akan bertemu di Batam sebelum keberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci Mekah. Nah, artinya terkait dengan kuota tambahan tersebut sekarang sedang berproses terkait jamaah yang nantinya akan melakukan pelunasan. Mudah-mudahan nanti kita tunggu sambil lalu teman-teman dari kabupaten kota untuk menyiapkannya itu. Tambahan kuota tersebut, jemaah haji yang diberangkatkan dari Provinsi Jambi menjadi 3.070 orang, dari sebelumnya 2.909 orang. Kuota tambahan itu dibagi secara merata di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Hipertensi, satu orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 22 gagal berangkat ke Tanah Suci. Satu orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 22 Batam terpaksa menunda keberangkatannya menuju Tanah Suci. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena kondisi kesehatan jemaah atas nama Darwis Dahmid Barito asal Kabupaten Bungo itu mengalami hipertensi dan tidak memungkinkan untuk ikut diberangkatkan. Jemaah yang tertunda keberangkatannya ini untuk sementara sedang menjalani perawatan setelah sebelumnya dibawa ke rumah sakit. Zostavia juga menyampaikan, dari 6 kloter jemaah calon haji Provinsi Jambi yang sudah diberangkatkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi, total sudah ada 5 orang jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat masalah kesehatan. Para jemaah ini akan diupayakan bisa diberangkatkan pada pemberangkatan kloter berikutnya jika kondisi dinilai baik dan memungkinkan untuk diterbangkan berdasarkan keputusan Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Jambi. Tadi yang masih tunda berangkat karena sakit, hipertensi, dan belum bisa diberangkatkan pada kloter ini, kita dan dinas dan pantauan kesehatan masih berusaha agar diberangkatkan pada kloter berikutnya. Berdasarkan data Kemenak, ada 1.864 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, dimulai dari kloter 17 hingga 21 Batam. Sementara untuk kloter 22, ada 373 orang jemaah yang diberangkatkan untuk menyusul kloter sebelumnya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Jelang Idul Adha, virus lumpy skin disease yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih nihil. Dan meski nihil, namun para peternak diimbau untuk tetap menjaga kebersihan kandang ternaknya. Senada dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK, lumpy skin disease LSD merupakan virus yang menyerang hewan ternak. Hewan ternak yang terjangkit virus ini akan mengalami benjolan pada bagian kulit. Meski virus ini telah mewabah di sejumlah daerah, namun virus yang sering disebut masyarakat dengan penyakit latu-latu ini belum ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabid Keswan dan Kemafat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Edo Wirandi, mengatakan LSD merupakan virus yang menginfeksi hewan ternak, umumnya sapi dan kerbau. LSD ditularkan melalui gigitan serangga penghisap darah seperti nyamuk, lalat, dan caplak. Wabah LSD sama halnya dengan PMK, yakni dapat mengakibatkan kematian pada hewan ternak yang terinfeksi. LSD juga berpengaruh terhadap kesuburan hewan. Ternak yang terjangkit virus itu memiliki ciri-ciri adanya nodul atau benjolan keras pada bagian kulit hampir seluruh bagian tubuh. Selain berkoordinasi dengan peternak, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjabtim juga telah memberikan imbauan kepada seluruh peternak agar selalu berkoordinasi jika mendatangkan sapi dari luar daerah. Jika peternak menemukan hewan ternak yang diduga terjangkit PMK maupun LSD, diharapkan untuk tidak panik dan segera menghubungi puskeswan terdekat. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Jelang Idul Adha, harga hewan kurban jenis sapi dan kambing di Kabupaten Bungo merangkak naik. Kenaikan berkisar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. 2 pekan menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, harga hewan kurban di Kabupaten Bungo mulai naik. Kenaikan nilai jual berkisar Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000 per ekor. Seorang peternak di Dusun Danau Bulu, Kelurahan Jaya Setia, Rukiat, mengatakan harga hewan kurban berangsur naik. Diperkirakan puncak kenaikan harga hewan kurban sepekan menjelang Idul Adha 2023. Sementara itu untuk harga kurban jenis sapi Bali dijual 17 juta hingga 18 juta rupiah per ekor. Sapi semental dijual 28 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga sapi ini disebabkan karena pembelian bibit sapi dari peternak juga mengalami kenaikan. Sementara itu untuk hewan kurban jenis kambing dijual Rp3.500.000 sampai dengan Rp6.500.000 per ekor. Padahal hari biasanya hanya sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiah per ekor. Sehari ini ya mungkin harga sapi agak naik dari tahun kemarin. Masalahnya tahun kemarin kan berkisar ke antara 16,5-an, sekarang di sekitar 17 jutaan. Jadi kenaikannya berapa persen dari tahun kemarin, Pak? Ya mungkin sekitar 2-5% lah paling. Oh gitu ya, Pak. Ya. Jadi ini sapi ini rata-rata berapa nih, Pak? Satu biasa pas mau dijual untuk hewan kurban itu, Pak? Ya itu 17 tuh harga pasnya itu. 17 ya? Pasnya 17-an lah. Ini sapi apa nih, Pak? Sapi jenis sapi Bali sama semental. Oh, kalau semental berapa, Pak? Semental sekitar anggaran 28-an lah. 28 nih, Pak. Naiknya harga jual hewan kurban diduga karena meningkatnya permintaan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara penjualan sapi jelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi akan mengalami penurunan, saudara. Turunnya permintaan disebabkan karena anjloknya harga perkebunan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak sapi di Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mariono mengaku penjualan sapi menurun 40% dari tahun sebelumnya. Turunnya penjualan sapi disebabkan anjloknya hasil perkebunan yang berdampak langsung dengan perekonomian warga. Penurunan penjualan sapi telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Sapi yang terjual hingga saat ini baru sekitar 50 ekor. Padahal di tahun sebelumnya, saat merebaknya virus PMK, penjualan sapi justru cenderung naik hingga mencapai 100 ekor. Untuk harga jual, Mariono mematok 18 hingga 20 juta rupiah per ekornya dengan bobot 80 kg dengan usia 2,5 tahun. Karena bukan masalah PMK ya, memang sekarang permintaan agak kurang dikarenakan mungkin karena ekonomi masyarakat, karena sekarang berdasarkan tindakan murah jadi berpengaruh. Pesanan agak kurang tahun ini. Oh, dari tahun sebelumnya ya? Iya, dari tahun sebelumnya. Berapa Pak deh? Untuk murah mungkin sekitar sekarang tinggal 60% lagi lah hitungannya. 60%? Iya. Mariono hanya dapat pasrah mengingat harga komoditas perkebunan seperti sawit dan pinang yang masih anjlok dan sangat berdampak terhadap perekonomian warga. Mariono berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang memihak pada masyarakat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, sepanjang tahun 2023, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Batanghari sudah mencapai 16 kasus. Jumlah tersebut dinilai cukup tinggi hingga menyebabkan kerugian mencapai 900 juta rupiah. Terhitung dari Januari hingga Mei 2023, kasus kebakaran di Kabupaten Batanghari cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan adanya 16 kasus kebakaran. Mayoritas rumah yang terbakar merupakan rumah semi permanen. Untuk kasus tersebut tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari. Kabid Penyelamatan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jasmine mengatakan, hampir dari semua kasus yang menghanguskan rumah ini disebabkan oleh korsleting listrik. Meski demikian, dari kejadian tidak ditemukan korban jiwa. Namun dari 16 kasus tersebut, diperkirakan kerugian mencapai 900 juta rupiah. Kejadian kebakaran untuk sampai bulan Mei ini, itu ada 16 kejadian. Pihak Damkar dan Penyelamatan terus mengimbau agar masyarakat yang ingin meninggalkan rumah dapat memastikan aliran listrik benar-benar tidak dalam keadaan tersambung dengan barang elektronik, guna mencegah terjadinya hubungan arus pendek listrik yang memicu kebakaran.
Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi olahraga, Saudara. Guna meningkatkan prestasi sepak bola di Kabupaten Batanghari, anggota DPR RI Hasbi Ansori mengharapkan bahwa pembinaan para atlet sepak bola usia dini dapat terus bergulir, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Di sela kegiatan resesnya di Provinsi Jambi, anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori menyempatkan membuka turnamen sepak bola tingkat desa di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari pada Jumat sore kemarin 9 Juni 2023. Puluhan tim sepak bola dari masing-masing desa ikut dalam turnamen All-Star Mersam tersebut. Anggota DPR RI Hasbi Ansori menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini menjadi langkah kecil untuk membangkitkan sepak bola di tanah air. Lewat turnamen antar desa yang diisi pemain-pemain muda, bisa mengasah bakat mereka untuk menjadi atlet profesional yang nantinya mampu bersaing di level daerah maupun nasional. Hasbi Ansori berharap dukungan yang diberikan ini bisa memotivasi para atlet maupun pengurus PSSI untuk lebih aktif melaksanakan pembinaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dan kita berharap ke depan Iko ajang silaturahmi dan mendapatkan bibit-bibit yang baik, terutama di Kecamatan Mersam, khususnya umumnya di Kabupaten Batanghari dan Provinsi Jambi. Sementara itu, pada laga pembuka dilaksanakan pertandingan ke-11 All-Star Persibri melawan All-Star Muara Tembesi. Kemudian pada laga kedua dilanjutkan ke-11 All-Star Mersam menghadapi All-Star Maro Sebo Ulu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Demi memberi perhatian dan dapat berolahraga sambil berekreasi bersama keluarga, seorang anggota Polri memperkenalkan olahraga riksha. Riksha merupakan transportasi tradisional asal negara Cina. Inilah salah satu cara Boy Sultan Siregar, seorang anggota Brimopolda Jambi yang menggabungkan olahraga sambil rekreasi ke tempat wisata bersama keluarga. Meski masih terdengar asing di kota Jambi, namun olahraga riksau atau transportasi tradisional asal negara Cina mulai menjadi perhatian masyarakat di kota Jambi. Dengan ditumpangi istri dan anaknya, Boy Sultan Siregar yang menjabat sebagai wakil detasmen Brimob ini mengitari kota Jambi dari kediamannya hingga ke lokasi berekreasi wisata sambil berlari. Wadansat Brimopolda Jambi, Boy Sultan Siregar mengaku sudah lebih 1 tahun berolahraga dengan menggunakan cara ini. Inspirasi menggunakan transportasi asal negeri bambu ini untuk berolahraga bermula dari film Cina tempo dahulu. Selain biaya murah, olahraga riksau dapat menyehatkan serta menghilangkan penat saat bekerja. Saya sering nonton film, kan ada film kungfu tuh, Jackie Chan, waktu itu kan narik-narik kayak Jet Li, film-film kungfunya kan ada tuh yang narik-narik becak. Ya saya nyontek dari situ. Ya saya olahraga. Tapi kadang saya olahraga biasanya suka pulang agak-agak lama, bisa 2 jam, 3 jam. Anak sama istri kadang suka protes, olahraga melulu. Jadi saya ajaklah istri saya olahraga, tapi waktu istri saya sakit, saya bikin becak supaya bisa bawa anak sama istri juga. Olahraga tetap saya bisa olahraga juga. Istri Boy Sultan Siregar, Vivitan, mengaku dirinya merasa malu saat awal sang suami berolahraga dengan cara unik ini. Namun seiring waktu, Vivitan bangga terhadap sang suami yang rela melakukan olahraga riksau demi keluarga. Awalnya sih malu ya, karena banyak orang melihatnya kan aneh. Tapi lama-kelamaan bahagia karena bisa kumpul sama suami sama anak. Ibu tidak merasa keberatan suami membawa itu enggak? Enggak, bangga. Bangga. Kan olahraga biar sehat. Iya. Bagi Anda yang belum memiliki sarana untuk berolahraga sekaligus berekreasi bersama keluarga, Anda dapat berolahraga riksau. Selain murah, olahraga riksau juga menyehatkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kementerian Agama Muara Enim, Sumatera Selatan memberikan label di setiap koper jemaah calon haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Kantor Kementerian Agama Muara Enim, Sumatera Selatan melakukan pelabelan koper seluruh jemaah calon haji. Pelabelan koper tersebut, saudara, bertujuan untuk bisa memudahkan jemaah calon haji untuk bisa menemukan kopernya. Koper yang berisi barang-barang keperluan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji dilakukan pengemasan dan dilabel serta tanda khusus sesuai rombongan yang akan diberangkatkan menuju embarkasi Palembang. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Muara Enim, Yeni Mansyah, mengatakan pengumpulan dan pelabelan koper berjumlah 367 buah ini untuk memudahkan jemaah haji. Sementara kita informasikan hari ini jemaah kita diharapkan melakukan tas bagasi. Adapun untuk pelaksanaannya nanti kita bawa ke embarkasi di Palembang. Sebanyak tas kurang lebih 367. Setiap regu dikasih tanda khusus pita. Rombongan 1 contoh itu pita merah, kalau regu rombongan 2 pita kuning dan seterusnya. Isinya perlengkapan untuk kegiatan ibadah, kemudian pakaian untuk ganti sehari-hari. Maksimal 25 kilo, minimalnya tidak terhingga. Untuk teknis pemberangkatan koper sendiri setelah lengkap akan diberangkatkan menuju Palembang. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan. Selanjutnya dari Bengkulu, saudara, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu 2024, 147 linmas yang terdiri dari Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap diberikan pelatihan bela negara. Menjelang pemilihan umum dan pilkada di tahun 2024 mendatang, 147 linmas yang berasal dari Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap diberikan pelatihan terkait bela negara. Disampaikan Medi Afriansyah, Ketua Apdesi Kecamatan Kaur Selatan, bahwasanya pada pelatihan bela negara ini ada 147 linmas yang dilatih langsung oleh TNI Polri. 147 linmas ini dilatih selama 7 hari ke depan. Ketua Apdesi berharap 147 linmas yang dilatih ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas desa dalam menjelang pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Penyelenggara ini penting kebutuhan keamanan lingkungan desa. Artinya bukan hanya kepentingan untuk menjelang pilkada atau pemilihan umum, tapi memang kebutuhan itu penting agar terjaga dengan sendirinya keamanan lingkungan desa masing-masing di wilayah desa masing-masing terjaga dengan baik, secara terlatih, secara disiplin, bertanggung jawab, tangguh. Sekda Kaur Ersan Syafiri menambahkan pelatihan linmas ini mampu meningkatkan keamanan tingkat desa mengingat selama ini Babinsa maupun Babin Kamtibmas di desa-desa masih terbatas. Selain itu, Sekda pun berharap para linmas yang berlatih ini mampu mengatasi keadaan tanggap darurat seperti halnya bencana dan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini akan membantu memaksimalkan keamanan dan ketertiban yang ada di tingkat desa. Kita tahu Babinsa terbatas, kemudian Babin Kamtibmas juga terbatas. Nah, dengan adanya linmas ini, ya tentu menjadi tenaga yang bisa kita maksimalkan untuk membantu keamanan dan ketertiban yang ada di tingkat desa, baik dari sisi pengamanan dalam hal kerawanan sosial maupun bencana maupun ada agenda yang kita akan lakukan, yaitu agenda pemilu dan pilkada. Diinformasikan 147 linmas ini akan dilatih mengenai bela negara yang meliputi kemampuan bela diri, ideologi, dan dilatih pertolongan pertama saat kondisi darurat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.
Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.